Yo, hello, ketemu lagi sama Rama Diorama di sini, teman-teman. Sudah beberapa hari kita nggak ketemu ya di uploadan-uploadan baru. Sekarang waktunya kita kembali absen produktif, yaitu review-review, unboxing-unboxing, barang-barang baru. Kadang lama, kadang baru, kadang baru stok lama dan lain-lain. Oke, sekarang ada barang yang datang siang ini ya, siang menjelang sore tadi. Buat teman-teman yang penasaran sama produk by Weiwei yang sebetulnya dia tuh molding lama ya, knock off dari Studio Series Optimus yang keberapa itu ya, saya lupa. Dan dia memang di molding supaya bisa compatible with Jetfire ya, seperti itu ya. Nah ini sekarang Byway meluncurkan yang terbaru, molding sama tetapi dia lebih, katanya plastiknya lebih bagus, kemudian catnya secara tampilan ya, yang saya lihat catnya yang berubah ya, dia lebih movie accurate ya. Tapi katanya ini yang lebih utama ini, teman-teman yang nunggu ya, QC-nya dari material plastiknya apakah serupa, sama, atau lebih buruk dari sebelumnya, ataukah ada improvement terbaru. Oke, kita langsung aja ya. Kita lihat di sini dan nanti akan ada perbandingan kualitasnya, baik itu dari segi cat, apa aja bedanya, kemudian apakah aksesorisnya nambah atau malah dikurangi, atau nanti juga kualitas ininya ya, kualitas plastiknya atau gimana ya, atau diecastnya gitu ya. Langsung aja kita unboxing ya. Saya beli di toko online, tokonya hitam, mungkin teman-teman sudah familiar. Langsung kita buka aja. Kemarin ada penawaran langsung open PO, dan sebenarnya ini pengumumannya sudah beberapa minggu yang lalu, mungkin hitungan bulan mungkin. Saya sudah nunggu, ternyata sudah ada yang ready stocknya. Sudah ready stock, akhirnya udah langsung saya eksekusi teman-teman ya. Karena memang tampilan dari segi looknya, dari terlihatnya adalah yang berani diadu adalah paint jobnya ya, lebih movie accurate seperti itu teman-teman. Kita akan bandingkan dengan TW saya yang ini ya, saya beli TW hanya satu, tapi sudah yang dengan perbaikan kualitas, namun dia tidak glossy teman-teman ya. Itu yang dulu ya teman-teman, tapi kualitas plastiknya ada tambahan katanya, walaupun kata teman-teman sedikit gitu ya. Sekarang kita akan langsung aja melihat, dan ini tanpa open for check ya teman-teman. Kemarin sudah ditawari sama sellernya, saya nggak open for check dah, langsung bismillah gitu ya. Semoga teman-teman minta doanya juga ya teman-teman, ini mudah-mudahan kecacatan di pabrik tidak akan saya temukan, semoga ya. Dan ini katanya TW1022EX X gitu ya. Jadi ini nggak cuma SCM, Saint Cloud Mythology yang ada X-nya, tapi Toy World ya, TW, atau kok Toy World ya, Byway sorry ya. Byway juga ada TW1022EX-nya. Nggak cuma Sensei yang ada EX-nya. Dan BCL box coklat. Langsung aja. Untuk skala bagaimana? Skalanya sama ya teman-teman, tingginya sama. Tapi kita mau penasaran ya. I've been wondering, mungkin teman-teman juga di sana di luar penasaran. Dan ini mungkin terbatas di toko-toko tertentu. Ada teman-teman juga yang pandangannya skeptis ya, skeptis ini ya, pesimis kalau
wah jangan-jangan cuma nambah improve catnya doang kata gitu ya, yang lain enggak kata gitu ya. Kita lihat aja. Oke, saya memberanikan diri untuk beli ya. I I challenge myself to buy, to purchase ya. Kita lihat seperti ini tampilan pertamanya. Oke, TWX kita akan bandingkan sama TW biasa teman-teman. Apakah ada perbedaan di kardusnya? Ini saya TW yang dulu yang recent ya, recent TW-nya ini. Ini bukan yang metalik ya saya ini. Ada TV-nya, sorry, ada blisternya ya. Maksudnya terlihat gini ya. Nah, ini punyanya ini dulu ya. Mungkin kesini teman-teman ya. Nah, untuk perbandingan. Dan dia metaliknya hanya di bagian-bagian tertentu, yang lain enggak ya. Dan ini tidak ada gradasi. Sedangkan yang ini dia begini teman-teman, dia tidak ada TV-nya. Oke, dari segi nih bedanya. Untuk dari sudut kanan ini yang lama, terbaru tapi yang lama yang dulu ya. Nah, yang sini sudah yang mungkin kalau di Hasbro itu namanya apa ya, premium color mungkin ya. Nah, ini beda di sini. Ini ada tulisannya Star Leader. Ini bla bla bla, ada scan barcode-nya, the packaging picture is for bla bla bla. Oke, dari depan ya. Art desainnya sama, tapi ini dikebawahkan yang pertama ya, yang ini dikeataskan. Bla bla bla. Ini untuk bagian atasnya, old and new. Oke, bawahnya seperti ini teman-teman. Dan kemudian samping kanan Star Alliance Deformation sama ya, yang bawahnya tulisannya. Tapi ini lebih terang ya, birunya lebih terang, yang ini darker, lebih gelap. Backside seperti ini, backside-nya mungkin sama teman-teman ya, similar. Mungkin ada kode-kode yang berubah atau gimana, enggak tahu. Alloy Boutique masih menggunakan kata-kata itu teman-teman ya. Oke, sekarang kita kesampingan dulu yang the old one. Kita akan segera unboxing ke yang the new one. Oke, teman-teman. Oke, kita lihat. Semoga tidak ada cacat pabrik atau kekurangan, kekhilafan dari pabriknya ya. Nah, ini saya dakdikduk nih. Yang jelas ini ekonomis dan untuk di dompet kita bagi penggemar Transformers ya. Nah, ini layak ya kalau memang ini, karena walaupun barang GO pun untuk yang orinya sudah harga di atas ya teman-teman ya. Dan ori pun kita tidak akan, we will never get the best offer like this ya. Dengan cat yang seperti ini nggak mungkin kita dapat cat yang bagus seperti ini, nggak mungkin kita dapat harga murah ya di versi orinya ya. Wong yang cat yang ala kadarnya seperti itu, I'm sorry to say, itu aja harga sudah sekarang mencapai 800 dan 1 juta ya. Dia tetap dapat panduan manual ini ya teman-teman. Dan saya tidak akan mentransformnya, hanya untuk perbandingan produknya gitu ya teman-teman ya. Kemudian kebetulan yang dari atas tadi alot, saya dari bawah aja ya. Oke. Nah, ini dia. Semoga good condition ya teman-teman ya. Sebentar. Kita lihat. Wah. Sudah agak amburadul teman-teman ya. Dari ini. Nah, ini jatuh ya teman-teman. Kekurangannya adalah dia nggak dikasih yang namanya plastik cedik atau plastik sambal gitu. Agak miring gitu ya. Terkesan agak asal memasukkannya gitu. Nah, ini dari pabriknya agak kurang teman-teman ya.
sorry ya, ini nggak kewarna dengan baik. Harus ini silver metallic gitu ya. Nah ini mist gitu ya. Oke, ini begini. Nah jadi seperti kayak tergesa-gesa tuh teman-teman ya. Oke, ya memang ini kesalahan pabriknya mungkin ya. Tapi nggak apa-apa, kita bisa repaint gitu ya. Kalau memang kesalahannya, kekurangannya hanya catnya di senjata, nggak masalah. Toh ya saya juga punya yang versi dia ya. Nah dari senjata mungkin ini senjata yang versi old one. Ini ya teman-teman. Mistnya ada di sini aja. Nah ini kita bandingkan, ya sama ya, sama persisnya karena dia tidak perlu merubah apa-apa ya, karena sudah great ya, sudah clear parts dan macam-macam. Itu sama persis dan warnanya sama ya teman-teman, same color. Oke, ya, ini new one, 4 parts, 4 bagian untuk yang terbaru ya. Ini yang versi lama teman-teman ya, hanya saja yang versi baru I'm sorry itu ada part clear yang metallic yang perlu diperbarui lagi gitu, tambah lagi ya. Nah ini teman-teman, oke ini ya, wah kelihatan metaliknya ya tuh. Kemudian ini seperti ini. Oh iya, dari segi plastik dia memang lebih tebal teman-teman ya, kerasa lebih tebal memang. Oke, kemarin ada keluhan di sini teman-teman ya, teman-teman yang di luar negeri ya, keluhannya adalah dia tidak bisa assembled dengan baik ya. Tapi sekarang saya tidak dapat itu ya, cuma dia ada beset sedikit di sini, atau mungkin bukan beset ya, lebih ke paint job yang kurang merata dan cutting yang kurang ya. Apakah ini alloy? Oh enggak ya, ini biasa. Yang alloy ini saja teman-teman. Oke, warnanya birunya agak sedikit ya, metaliknya ya agak sedikit ungu. Dan memang benar kualitas plastiknya lebih baik dari yang sebelumnya. Dan kalau kalian pernah beli Megatron yang agak kretek-kretek gitu ya, Megatron V1 versi 1, dia rasa plastiknya seperti itu, ada kriat-kriat gitu ya teman-teman ya. Dan dia lebih tebal ya plastiknya teman-teman. Saya berani bilang kalau seandainya dia nggak ada QC ya, namanya barang pabrikan teman-teman, jumlah besar, kalau nggak ada miss dari itu ya, entah paint job dan macam-macam, atau mungkin ada barang cutting yang nggak rata, mungkin kualitas plastiknya recommended. Ini yang ini ya paling kerasa ya, ini sama ini ya, dia rapat sekali ya. Nah tapi tetap cutting tidak rata di bagian bahu yang ini tetap saya temui ya, karena memang moldingnya sama ya di sini. Nah ini saya temui di sini. Nah ini cuttingnya kurang rata ini teman-teman. Oke gitu ya. Wah kualitas plastiknya terimprove dengan baik, walaupun mungkin ya, saya belum pernah beli yang Hasbro version, tapi kalau yang Hasbro version biasanya standar kualitas plastiknya mirip ya, walaupun beda produk kayak sini mungkin ya. Tidak selentur yang asli, tapi memang dia lebih tebal dari yang sebelumnya. Gitu teman-teman ya. Tapi agak sedikit loose di sini, dikit gitu ya. Tapi nggak terlalu loose ya. Saya nggak tahu nih, belum tahu kalau nanti digabungkan dengan Jetfire itu gimana. Gitu teman-teman ya. Ini agak noleh ke sini teman-teman nih. Agak harus hati-hati ya. Tuh. Ini memang harus dengan sedikit kesabaran. Oke, partnya kalau teman-teman melihat mungkin di saturasi warna yang pernah lihat aksen warna
biru yang agak keunguan teman-teman ya, itulah seperti itu ya, agak sedikit purple gitu teman-teman ya. Nah mungkin kalau yang agak terlalu rapat bisa digunakan minyak, sedikit minyak jahit gitu teman-teman. Minyak mesin jahit gitu ya. Nah ya saya juga agak ini ya, agak mir-mir itu ya, agak harus hati-hati teman-teman ya, karena memang kualitas plastiknya kita harus sedikit berhati-hati, agak sedikit mengkhawatirkan walaupun oke ya, fine. Nah ini juga agak alot dikit ya. Tapi kalau untuk koleksi kita aja mungkin kalau nggak terlalu sering mentransform nggak masalah teman-teman ya, dengan mungkin agak sedikit ngendorin bagian-bagian yang ada murnya, bautnya gitu ya. Ini kalau ini kayaknya ketipisannya sama dengan ini kayaknya ya, sama, hanya saja dia agak terkesan lebih tebal karena catnya, paint jobnya ya. Tapi tidak semua ini di metalik ya teman-teman ya, nggak semuanya di metalik. Yang ini nggak metalik nih teman-teman, birunya ya. Kemudian nah tapi ini peleknya sudah di metalik. Oke, terus ini di brush sedikit metalik, nggak terlalu ya. Kita bisa bandingkan seperti ini. Oke, yang jelas ini yang jadi perbedaannya ya. Tuh, perbedaan yang utama yang dikejar-kejar para fans, para penggemar Optimus. Tetapi sini cetakannya agak miss dikit ya teman-teman. Itu ada kayak, tapi jadinya keren. Jadi seperti apinya agak memblur gitu dikit ya. Yang sedangkan di sini clear. Oke, saya detail terhadap sesuatu. Di sini juga tidak metalik teman-teman, yang blue sini ya. Ini juga rednya nggak metalik. Selebihnya in hand ya, berapa ya ratingnya ya? Wah, nggak tahu ya teman-teman ya. Kita mungkin dari skala 1 sampai 10 mungkin tingkat kesamaannya gimana? Berarti kita ambil 8,5 atau 9 mungkin teman-teman ya. 9 karena memang dari bahan mungkin ada bagian yang masih sama dan saya agak kurang serak dikit karena yang bagian tipis ini mungkin plastiknya tidak diganti teman-teman. Kualitas plastiknya sama ya, tipis ya teman-teman ya. Slebor nih ya, mudguardnya. Tapi hanya dicat mungkin tebal ya. Ini yang riskan di sini ya. Sangat berisiko, tipis ya teman-teman. Ada yang bilang kerupuk, kualitas kerupuk gitu ya. Itu ya, kualitas kerupuk. Wah, ini buat teman-teman yang mencari mungkin kualitas tebal seperti Hasbro, mohon maaf, mohon maaf. Bagian slebor ini yang paling kerasa ya teman-teman ya. Ini sama, saya bilang sama ya. Mungkin agak sedikit kelihatan tebal karena mungkin paint job, paint brushnya ya teman-teman. Agak sedikit kecewa mungkin, enggak masalah ya. Tapi untuk harga segini apakah layak? Ya layak lah ya teman-teman. Untuk harga segini, dan saya dapat harga 200 teman-teman ya, 200 berapa ya, 200 lebih dikit dan ada diskon dikit ya. Oke ya, itulah namanya produksi massal, kadang kita tidak bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu, tapi nggak apa-apa ya. Oke ya, agak sedikit hati-hati. Dan sekali lagi teman-teman, ini kualitas in handnya gimana, mirip dengan kita waktu megang Megatron ya, tambahan Megatron yang pesawat ya, tambahannya itu begitu teman-teman ya. Dia di bagian-bagian tertentu dia
joinnya mantap. Dan ada ini, kalau ini agak ini ya, satu rapat, satunya loose ini ya. Nah ini rapat semua. Dan oke, mungkin itu ya teman-teman. Dan bagi saya ini sangat, ya sudahlah, dibilang lumayan lebih dikit gitu ya. Ya good ya. Ya seperti itu. Hanya saja bagi yang sangat detail dengan Optimus Generation 1 atau Bayformers, bagian ini kurang dicat ya, kurang biru. Terus kemudian ini juga sebetulnya biru ya teman-teman ya. Tuh bagi saya sih nggak masalah, no problemo. Dan sebenarnya ini peleknya, kalau yang ori ini pelek depan sendiri untuk mobil, dia harusnya agak cembung ya. Depan sendiri itu berbeda. Coba nanti dicek di movie-nya ya teman-teman ya. Oke, kemudian apakah ini bisa? Wah, ini agak loose dikit ya teman-teman ya. Nah, agak loose. Tuh ini. Gitu teman-teman. Saya lebih suka ini ya. Kalau Optimus Prime-nya lebih suka yang versi 1. Ini juga longgar teman-teman. Wah, sangat disayangkan teman-teman ya. Longgar, apakah harus diganjel kertas? Gak tahu ya. Apakah kurang masuk? Wah, ternyata memang longgar teman-teman. Gak apa-apa ya. Yang bagian kiri sudah oke, yang kanan yang agak longgar. Ya mau gimana lagi teman-teman ya. Gak masalah sudah. Kalau hanya untuk dipajang mungkin, nah yang ini ya. Wah, kayaknya masalahnya ada pada ini, bagian ini. Entah kenapa tuh, kita nggak tahu. Ya, ini mungkin nggak terlalu, walaupun longgar nggak terlalu beresiko untuk jatuh. Hanya saja dia gandeng gitu ya. Jadi apa? Dia agak bisa diselamatkan gitu ya. Kalau yang ini kan pisah gitu ya. Oke, ini sama cara merubahnya gini, dari unmasked to masked, yang tidak pakai masker atau tidak pakai topeng ke yang topeng, seperti ini teman-teman. Oke, di saya nggak ada QC yang terlalu berarti ya sementara ini ya, yang saya berani bilang, karena belum bisa sedetail itu saya melihat. Nggak ada pecahan-pecahan. Oke, kualitasnya bagus ya, good. Tapi yang saya temukan adalah kelonggaran di sini teman-teman. Dan beberapa buyer dapat ya dari luar ya, buyer luar negeri mengalami hal serupa dengan saya. Tingginya sama teman-teman ya, tinggi sama. Kemudian saya udah, dan ini beli ini ya, jatuh nih, kesenggol dikit. Oke, dia lebih cocok dengan ini ya teman-teman. Sudah movie accurate, sudah 80% akurat lah ya warna-warnanya ya. Nah ini ya, apakah dia masih terlalu rapat? Masih ya, masih pegangan tangannya ya. Hole holdernya, aduh apa ya, lubang pemegangnya dia masih serapat ini teman-teman. Ya jadi mungkin nggak bisa terlalu happy bagi teman-teman yang pengen sudah terbiasa sama produknya Hasbro yang langsung masuk plus gitu ya dengan mudah. Ini masih agak seret ya. Sama dengan ini mungkin ya. Nah seperti itu. Kayak gitu teman-teman ya. Wah, ini sudah lewat 24 menit ini ya. Dan saya udah punya ini biar movie accurate sekaliannya saja ya. Ini koleksi lama saya ya, Cube. Bisa. Tapi kalau Sam, mohon maaf, dia tidak, skalanya nggak bagus kalau di Bayformers ini ya.
kurang kecil SEM-nya. Sedangkan ini nanti saya beli, nah ini dia sudah rare ya, nggak tahu kalau remold sendiri, dan ini lembut sekali. Ini dapat dulu dari mana ya, saya lupa ya. Saya beli, nah ini adalah Matrix ya, Matrix, dan dia skalanya mungkin cocok ya teman-teman ya, Matrix of Leadership. Oke, agak sulit dikeluarin. Cocok mungkin ya, atau gini aja ya teman-teman ya. Oke, sip. Nah, tapi nyimpennya saya nggak tahu nih. Nah, ini kalau untuk pegang-pegangan gini mungkin, wah, miss. Ya, oke, nggak apa-apa ya. Seperti ini. Itu aja mungkin. Nanti silakan kalau ada pertanyaan, kemudian ada mungkin saran, atau mungkin hal-hal yang berkaitan dengan produk Byway. Sejauh ini yang saya koleksi terbatas, tapi semoga bisa memberikan info-info yang mungkin bagi teman-teman penting ya. Apalagi Byway ini produk usianya masih baru, dan tapi dia berani untuk bermanuver ya teman-teman, berani untuk ada terobosan-terobosan yang baru bagus gitu ya, dan kadang bikin kejutan untuk kita ya, mau itu dari segi positif atau negatif. Itu teman-teman, apakah saya merekomendasikannya ya untuk teman-teman yang benar-benar pengen seperti yang movie agak sedikit akurat ya, little bit accurate dengan movie-nya ya, dengan harga segini cukup recommended teman-teman ya. Oke, kualitasnya gimana? Ya seperti yang sudah saya bilang, kualitasnya tidak perlu berharap banyak, tapi kan untuk koleksi-koleksian silahkan. Saya cukup menyarankan gitu ya teman-teman ya. Oke, untuk minor detail bisa kita pakai seperti biasa, Gundam marker, Sharpie atau macam-macam, tapi saya sarankan ya Gundam marker itu aja ya. Oke, mungkin itu dulu dari Rama Diorama kali ini. Semoga bisa sedikit membantu teman-teman ya, dari kebimbangan kalau beli yang mana dulu nih Byway-nya kalau budget terbatas gitu ya. Kalau kita suka dengan Optimus, mending ambil Optimusnya dulu aja. Oke, itu aja dari saya. Thank you very much for watching. I'll see you in the next video ya. On the next video. Bye bye. Take care.